Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, selamat pagi. Mungkin kalian masih asing dengan wajah Ibu karena Ibu baru pertama kali masuk di kelas kalian, kelas 10 semester 1. Betul kan anak-anak? Betul Ibu. Nah, sebelum Ibu memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Jadi sini Ibu ingin ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti kata pepatah, saya tak bakal dikenal, gitu ya pepatahnya. Tak kenal maka tak sayang. Oh, itu. Jadi, perkenalkan nama Ibu, Aprina Marito Harahap. Jadi, kalian memanggil Ibu Bu Afrina aja. Oke? Ya, Dan Ibu ya akan Bu. mengajar kalian sampai akhir nanti, yaitu pembelajaran tentang komponen-komponen komputer. Nah, masih ada pertanyaan untuk mengenali Ibu? Lepas Bu, udah kenal. Nggak tahu kan mengantuk entah alamat di mana, single apa gitu kan. Nanti Bu pas pulang. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan membacakan peraturan-peraturan di kelas kita ini. Yang pertama, kamera kalian semua harus on, harus dinyalakan. Dan yang kedua, jika Ibu bilang hello class, semua menjawab hello teacher. Nah, untuk itu Ibu akan mentes hello class. Hello teacher. Nah, dan untuk yang ketiga, setiap ibu bertanya dan anak semua menjawab, Ibu akan memberikan 2 poin untuk nilai UTS nanti. Menambahkan 2 poin. Paham? Paham Bu, paham. Nah, sebelum memulai alangkah kita, Ibu akan mengabsen kalian semua. Lestari Pohan. Izin Bu. Izin. Ananda Rahman Hadi Siregar. Hadir Bu. Hadir. Di masa-masa pandemik ini menurut anak semua bagaimana? Apa hikmah dari pandemik ini? Hikmahnya kita jadi diajarkan untuk hidup bersih dan hidup sehat. Pokoknya intinya kita harus tetap stay di rumah, jaga jarak. Kalau mau keluar pun harus pakai masker. Oke? Ya Bu. Siap belajar untuk materi hari ini? Siap. Oke, Ibu akan men-share membuka materi kita. Nampak? Nampak Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami komponen perangkat input dan output. Yang kedua, peserta didik dapat mengajikan data hasil pengamatan terhadap berbagai komponen perangkat input dan output. Jadi, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang komponen perangkat input dan output. Yang pertama itu A, perangkat keras dan fungsinya.
Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi. Nah, sebelum ini Ibu ingin kalian mencatat apa yang Ibu sampaikan agar anak semua Bu, tidak lupa materinya. Bu, Ya, yang nampak di layar saya kok PAN, Bu, bukan output dan input. iya. Ini Ah, ini baru, Bu. Ya. Oke. Nah, Ibu ulangi untuk materi hari ini tentang komponen perangkat input dan output. A. Perangkat keras dan fungsinya. Dimohon anak semua mencatat ya, biar enak yang belajar itu. Siapkan pulpen dan kertasnya. Catat. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu pertama input device atau unit masukan. Yang kedua process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga output device, unit keluaran. Yang keempat bikin storage atau unit penyimpanan. Yang kelima peripheral atau unit tambahan. Nah, itulah satu unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai unit untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu proses input yang langsung, dua proses input tidak langsung. Macam-macam perangkat input. Yang pertama itu keyboard. Tentu anak-anak semua tidak asing dengan keyboard, karena tanpa keyboard kita tidak akan mengetik. Nah, fungsi keyboard ini memasukkan huruf. Jadi pokoknya input ini bagian-bagian luar yang dapat dilihat. Paham? Paham, Bu, paham. Nah, kan contohnya kayak keyboard, mouse. Kan mouse kan di luar itu, nampak. Ya. Yang ketiga touchpad. Yang keempat like fan. Yang kelima joystick atau games factory. Yang keenam barcode maksudnya. Ya. Barcode ini yaitu untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis. Yang ketujuh scanner. Anda semua pernah melihat scanner ini? Sering, Bu. Sering. Pokoknya ini fungsinya untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Yang ke-8 kamera digital. Kamera digital ini menghasilkan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Yang ke-9 mikrofon atau earphone. Inilah untuk merekam atau menghasilkan suara lebih keras. Yang ke-10 grafis flash. Nah, yang kedua unit keluar atau output. Output inilah yang tidak nampak. Output device ini berfungsi sebagai mengeluarkan data yang telah diinputkan oleh perangkat input device sebagai hasil final tampilan dari data atau perintah yang telah diproses oleh sistem komputer. Output yang dikeluarkan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya gambar, huruf, angka, simbol, dan suara. Paham sampai anak? Contoh peralatan output. Monitor. Nah, monitor ini
memiliki tugas menampilkan aksara atau image tampilan gambar yang sebelumnya telah diproses oleh VGA. Printer bertugas untuk mencetak dan mengandalkan suatu data berupa dokumen Word maupun gambar untuk selanjutnya dicetak pada kertas. InFocus hampir sama dengan tugas monitor. Hanya saja InFocus tidak langsung menampilkan gambar, melainkan gambar yang ada terlebih dahulu. Yang ketiga, speaker atau handset. Jadi, sebelum mengakhiri, Ibu ingin kalian menyimpulkan atau mencari di Google apa-apa saja kekurangan input atau kelebihan input atau kelebihan output. Ya Bu, cari dulu Bu. Ibu kasih 5 menit untuk mencari di Google. Berkode. Sudah? Kalau sudah 5 menit, apa anak semua sudah dapat mencari? Tunggu dulu Bu. Tunggu Bu. Tunggu. Sudah Bu. Sudah. Oke. Tolong Nanda bacakan apa saja kelebihan output. Kalau untuk input, kita ambil satu contoh yaitu dari barcode. Keuntungannya adalah bisa menghasilkan metode cepat dan handal untuk memasukkan data. Mereka dapat dibaca bahkan ketika mereka berada di permukaan melengkung atau terbalik. Jadi intinya, keuntungannya adalah memudahkan. Sedangkan kekurangannya, inputnya terbatas pada nomor kode. Lapisan tambahan kemasan yang dibutuhkan untuk multipack karena dapat membutuhkan barcode yang berbeda pada setiap item. Oke, bagus. Nah, di sini Ibu akan bertanya. Dan kalian menjawab hello teacher ya. Ya, Bu. Apa? Sebutkan contoh-contoh peralatan input. Ya, teacher. Nah, tolong. Anda pohon apa? Contohnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, light pen, barcode scanner, dan lain-lain. Nah, kalau untuk output,
Kalau untuk output seperti monitor, seperti printer. Printer kan output, input. Oh ya, seperti hard disk. Nah, bagus. Ibu akan memberikan poin untuk Nanda Pohan ya. Bu, makasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu output dan input. Input ini pokoknya alat yang dapat dilihat seperti contohnya barcode, keyboard, mouse. Dan untuk output alat yang tidak dapat dilihat seperti monitor. Dan fungsi untuk input ini sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah gunakan menghasilkan informasi yang ditergunakan. Sedangkan untuk output fungsinya sebagai mengeluarkan data yang telah diinputkan oleh perangkat input device. Nah, jadi Ibu akan memberikan latihan untuk kalian semua dan tolong dicatat latihannya. Apa yang pertama, apa pengertian dari input dan output. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan input beserta fungsinya. Dan tugas ini dikumpulkan minggu depan. Udah, Bu. Materi hari ini Ibu akan share ke grup ya nanti. Ya, Bu. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah boleh keluar anak semuanya. Terima kasih, Bu. Ya.